Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita di Saat Teduh dalam Berita Mujizat TV. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan setiap kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucapkan syukur Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap penyertaan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Dari hari demi hari Engkau selalu sertai kami Bapa. Terima kasih untuk hari ini Bapa, Engkau telah membukakan mata kami. Engkau boleh memberikan kami kehidupan pada pagi hari ini Bapa. Sebelum kami mau melakukan banyak aktivitas Tuhan pada pagi hari ini, pada hari ini Bapa, kami mau merenungkan setiap kebenaran firman-Mu, setiap apa yang akan Kau sampaikan dalam hidup kami Tuhan, untuk kami menjalani hari-hari kami. Terima kasih kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan Yesus Kristus. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi di tempat kami masing-masing. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu yang kudus. Biarkan tidak ada satupun pesan yang boleh dicuri oleh iblis Tuhan dari hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucapkan syukur kepadamu. Haleluya, amin. Ya saudara, pada pagi hari ini saat teduhnya berjudul Mengartikan Petunjuk, yang bacaannya diambil dari Kejadian 40 ayat yang 1 sampai ayat yang ke-23. Kali ini kita akan langsung lompat dalam ayat yang ke-8. Kejadian 40 ayat yang ke-8. Beginilah firman Tuhan. Jawab mereka kepadanya, kami bermimpi, tetapi tidak ada orang yang dapat mengartikannya. Lalu kata Yusuf kepada mereka, bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Ceritakanlah kiranya mimpimu itu kepadaku. Perjalanan Yusuf, generasi keempat dari Abraham, adalah perjalanan rohani yang luar biasa. Mulai dari rumah Yakub, Potifar, sampai akhirnya masuk penjara, dan akhirnya diangkat menjadi orang kedua di negara adikuasa waktu itu, yaitu negara Mesir. Yusuf secara khusus diberikan mimpi-mimpi ilahi. Diawali dengan mimpi tentang gandum serta berkas-berkasnya, dan matahari, bulan, serta 11 bintang. Yusuf memulai perjalanannya sampai pada akhirnya dia memenuhi tujuan akhirnya untuk menyelamatkan keluarga Yakub. Keluarga yang hanya sisa sekitar 70 orang, tapi menjadi benih bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Pada Kejadian pasal ke-50 ayat yang ke-20 dikatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Perjalanan Yusuf menjadi berhasil sampai akhir karena dia mengikuti petunjuk-petunjuk Tuhan tanpa melepaskan tujuan akhir. Selangkah demi selangkah Tuhan menuntun kita seperti Dia menuntun Yusuf, seperti seorang gembala. Pasal terpanjang dalam Mazmur 119 memperlihatkan bagaimana Daud bergantung sepenuhnya dengan perkataan Tuhan, yaitu firman Tuhan, dan selalu bertanya jalan-jalannya. Seperti dalam Mazmur 119 ayat yang keempat, Daud bertanya kepada Tuhan, beginilah bunyi firman Tuhan, beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan, tunjukkanlah itu kepadaku. Dalam peperangan untuk mengambil alih Yerusalem, Daud melawan musuh yang sama, yaitu bangsa Filistin. 2 kali pertempuran, 2 kali juga Daud bertanya, dan Tuhan memberikan 2 strategi yang berbeda. Akhirnya kedua pertempuran itu dimenangkan Daud. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 beginilah firman Tuhan. Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab Daud, majulah sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu. Begitupun dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-23. Maka bertanyalah Daud kepada Tuhan, dan ia menjawab, janganlah maju, tetapi buatlah gerakan lingkaran sampai ke belakang mereka,
sehingga Engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kertau. Secara naluri, setelah kemenangan pertama, Daud akan melakukan strategi yang sama. Tetapi lagi-lagi Daud bertanya kepada Tuhan dan percaya petunjuknya. Pola strategi selalu bertanya inilah yang membuat Daud tidak pernah kalah perang. Dalam 1 Tawarikh pasal ke-18 ayat yang ke-6b, Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Tuhan selalu bicara kepada kita, memberikan petunjuk-petunjuknya. Siapa menyangka bahwa teman dalam penjara Yusuf, yaitu juru minum Firaun, akan menjadi tokoh penting yang membawa mujizat. Yusuf percaya bahwa bukankah Allah yang menerangkan arti mimpi? Itulah yang membuat dia berhasil sampai tujuan akhir, destiny. Petunjuk Tuhan ada di sekitar kita dan dia bicara melalui banyak hal. Dan Roh Kudus yang akan membantu kita untuk mengartikan setiap petunjuk itu. Biarlah doa Paulus menjadi doa kita bersama. Tiap hari kita membutuhkan hikmat dan wahyu Tuhan untuk mengerti jalan-jalannya. Kata hikmat dalam bahasa Yunani dipakai kata sophia. Dari kata dasar sophos diartikan dan berhubungan dengan kecerdasan, kebijaksanaan, kemampuan, ilmu pengetahuan, belajar mengajar. Jemaat Korintus menggambarkan dengan jelas perbedaan hikmat manusia dan Allah yang berbeda. Dalam 1 Korintus 2 ayat yang ke-16, sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Kalau kita mengerti hatinya, kita mengerti pikirannya. Mari saudara, Bapak Ibu semuanya yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita mau berdoa bersama-sama. Biarkan apa yang menjadi hati Tuhan menjadi hati kita. Ketika kita mengerti hati Tuhan, ketika hati Tuhan ada dalam hati kita, maka dengan otomatis pikiran Tuhan akan menjadi pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan bersama-sama pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati pikiran kita. Berikan hati-Mu Tuhan atas hati kami, Bapa. Kami mau buka lebar-lebar hati kami, Tuhan, untuk Kau masuki hati-Mu. Biarkan pikiran-Mu saja Tuhan yang menjadi pikiran kami, Bapa.
seperti pikiran Kristus. Biarkan setiap apapun yang kami putuskan Tuhan, semuanya berasal dari Engkau. Berikan kami hati seperti hati-Mu Tuhan. Biarkan setiap hati kami menjadi putih seperti hati-Mu Tuhan. Biarkan ada kemurnian dalam hati kami ketika kami melakukan banyak aktivitas, banyak kegiatan Tuhan. Semuanya adalah untuk Engkau Tuhan. Ucapkan syukur Bapa. Kami bersyukur untuk hari ini Bapa, untuk saat teduh pada pagi hari ini. Kami sangat-sangat mengucapkan syukur Tuhan. Ajari setiap pribadi kami Tuhan untuk jadi seperti Yusuf, jadi seperti Daud. Ketika mereka mengambil keputusan, tidak sembarang mengambil keputusan, tetapi mereka selalu bertanya kepadamu. Berikan kami hati seperti hati-Mu, sehingga kami boleh memiliki pikiran-pikiran seperti pikiran Kristus. Setiap kami melakukan kegiatan, setiap kami memutuskan suatu perkara Tuhan, kami memutuskan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Sebentar kami mau menjalani aktivitas kami Bapa, Engkau tutup bungkus kami, Engkau sertai kami Tuhan. Dengan Roh Kudus kami akan berjalan melewati satu hari ini. Terima kasih, kami mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah mengikuti saat teduh pada pagi hari ini dari awal hingga akhir. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.